P3K bolehkah mutasi? Ya. Surat Menpan sudah mengatur bahwa P3K itu boleh dilakukan mutasi. Ya. Dan bahkan BKN pun sudah menyetujui selama itu bagian dari mobilitas talenta untuk mencapai visi dan misi organisasi. Jangan sampai seseorang tadi dipindah tapi tidak sesuai dengan kompetensinya, dia tidak akan bisa bekerja dengan baik, sehingga orang tersebut akan merasa dibuang, akan merasa dipinggirkan dan sebagainya. Ini bukan pembinaan, tapi namanya pembinasaan. Nggak boleh itu. Yang pertama, jabatan fungsional Pranata Humas ya. Awal karir yang bersangkutan, formasi yang bersangkutan dulu adalah Pranata Humas ya, jabatan fungsional. Kemudian yang bersangkutan dalam berjalannya waktu dianggap menjadi pejabat struktural. Ketika mendapat jabatan struktural, yang bersangkutan dilakukan penugasan ya, dilakukan penugasan lagi ke tempat yang lain ya. Sebenarnya misalnya contohnya ke Otorita Batam misalnya, paling gampang ya. Nah, ketika dia diangkat jabatan struktural itu, yang bersangkutan kan diberhentikan dari CF-nya. Ya Pak ya, ini harus dipegang dulu. Kalau dulu tidak perlu ada pengaktifan lagi ketika dia struktural diberhentikan, otomatis dia masuk ke fungsional. Tapi sekarang aturannya kan dengan diangkat menjadi jabatan struktural, maka dia harus diberhentikan dari jabatan fungsional. Bisakah yang bersangkutan diaktifkan lagi ke JF di tempat penugasan ya? Selama di sana ada jabatan itu dan memang memungkinkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional di sana, silahkan ya. Karena kalau penugasan itu kan, permintaan penugasan itu kan di sana akan sudah dibunyikan akan ditugaskan di jabatan ini kan gitu Pak ya. Jadi kalau memang nanti diangkat dalam jabatan fungsional yang bersangkutan, nanti tinggal instansi yang bersangkutan yang mengembalikan atau mengaktifkan ke JF-nya tadi. Kemudian ya, dia bisa ke JF yang sama apabila memang di tempat yang baru itu ada JF yang sama. Dan itu tidak perlu lagi dilantik, Mas. Langsung karena JF-nya sama. Ya. Kemudian juga bagi PNS yang kurang dari 10 tahun. Nah, bagi CPNS pengangkatan 2019 ke sekarang sampai sekarang ini harus ada rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB ya. Boleh dia dilakukan penugasan tetapi harus ada rekomendasinya dari Menpan dan RB. Cuma ini kan sesuatu yang agak aneh kalau seorang PNS belum ada 2 tahun atau belum ada 3 tahun kemudian ditugaskan ke instansi lain ya. Anehnya gimana? Anehnya adalah ketika yang bersangkutan itu diangkat menjadi CPNS, itu kan dasarnya adalah kebutuhan dari instansi. Misalnya saya membutuhkan asisten rumah tangga ya. Baru 3 tahun kemudian saya pindahkan ke orang lain, padahal saya kan butuh, saya merekrut dia kan, saya butuh dia, kenapa harus dikasihkan ke orang lain? Nah itulah yang anehnya kan di situ. Sama ketika kita merekrut PNS kemudian belum ada 3 tahun atau belum ada 2 tahun kemudian dilakukan penugasan, kan seolah-olah kita itu nggak butuh. Kalau nggak butuh, ketika penyusunan rencana kebutuhan kemarin kan berarti salah, tidak dibutuhkan kok mau minta jabatan itu gitu kan. Oleh karena itu untuk bagi mereka yang pengangkatan 2019 itu karena yang bersangkutan sudah membuat pernyataan 10 tahun tidak mengajukan pindah, maka kalau dia ditugaskan pun harus ada rekomendasi dari Menteri PAN dan RB. Bukan tidak boleh, tetapi harus ada rekomendasi dari Menteri PAN dan RB. PNS pindah tapi tidak sesuai kompetensinya. Nah ini yang saya sampaikan di materi tadi. Ini harus ditinjau ulang. Jangan sampai seseorang tadi dipindah tapi tidak sesuai dengan kompetensinya, dia tidak akan bisa bekerja dengan baik, sehingga orang tersebut akan merasa dibuang, akan merasa dipinggirkan dan sebagainya. Ini bukan pembinaan, tapi namanya pembinasaan. Ya, nggak boleh itu. P3K bolehkah mutasi? Ya. Surat Menpan sudah mengatur bahwa P3K itu boleh dilakukan mutasi. Ya. Dan bahkan BKN pun sudah menyetujui selama itu bagian dari mobilitas talenta untuk mencapai visi dan misi organisasi. Ya. Kita tahu bahwa
beberapa waktu yang lalu pengangkatan di tahun 2025 ya, waktu pendaftaran atau pendataan honorer ke tahap 1, tahap 2 ini kan masih masa pimpinan bupati atau gubernur yang lama yang punya visi dan misi sendiri. Tetapi kemudian ketika 2025 ini mereka diterima, bupati dan wali kota atau PPK-nya sudah berubah. Misi dan visi bupati pun juga berubah. Nah, ketika terjadi perubahan visi dan misi bupati, apakah P3K atau PNS tersebut masih ada di situ? Kalau tetap berada di situ, maka pencapaian visi dan misi bupati akan terhambat. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya visi dan misi bupati, dipersilakan untuk melakukan penataan dan redistribusi lagi, remapping dan redistribusi lagi. Itu Pak Rizky ya. Kemudian untuk dari Rumah Sakit Yohanes Kupang ya, penyesuaian pencantuman gelar. Surat Edaran Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 di situ dibunyikan bagi yang memiliki ASN yang memiliki gelar akademis. Karena itu bunyinya memiliki, maka tidak tertutup bagi yang perolehannya sebelum diangkat menjadi ASN bisa dicantumkan gelarnya. Jadi tidak serta-merta harus sudah ASN baru dicantumkan perolehannya, setelah ASN tidak baru dicantumkan, enggak. Yang belum diangkat ASN tetapi yang bersangkutan pernah dan memiliki ijazah akademik yang lebih tinggi ketika dia diangkat PNS boleh dipakai. Ya, misalnya seorang sarjana kemudian dia mengikuti tes di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu ya, dengan mengambil formasi kualifikasi pendidikan SMA, karena dia nggak yakin kalau aku mau mengikuti pakai sarjana terlalu berat saingannya, maka dia mengikuti dengan pendidikan yang SMA dan ternyata diterima. Setelah diterima, boleh nggak dia menggunakan ijazah untuk pencantuman gelarnya? Boleh, dipersilahkan ya, nggak masalah, bisa dipakai. Kemudian Pak Ardi dari KN, perpanjangan penugasan atau pengusulan rekom ya, itu tetap karena penugasan ini adalah PNS tersebut masih miliknya instansi induk ya, masih miliknya instansi induk, sehingga ketika dilakukan penugasan, permintaan penugasan, perpanjangan itu tetap dilakukan oleh instansi induk sebelum masa habis ya. Jadi kalau misalnya kontraknya dia 3 tahun ya, paling enggak dalam setengah tahun sebelum selesai itu teman-teman dari IKN menyampaikan kepada instansi induknya untuk diperpanjang. Nanti ada proses waktu untuk memproses sampai yang bersangkutan selesai batas waktu penugasan langsung menyambung di perpanjangan, dan ini masih menjadi kewenangan dari instansi induk. Sekali lagi mereka masih milik instansi induk ya, bukan milik instansi yang menerima penugasan. Kemudian terkait dengan apakah mereka bisa perlu dilantik atau tidak ya, kalau jabatannya masih sama berarti tidak perlu dilantik ya. Kemarin banyak teman-teman dari Kementerian Keuangan ya yang masuk ke IKN, itu kalau dia misalnya dari Kementerian Keuangan dia sebagai peranata keuangan APBN misalnya ya, kalau ditempatkan di IKN dengan jabatan yang sama kan tidak perlu dilantik juga ya, kecuali dengan jabatan yang berbeda. Demikian Pak Rizky, kemudian dari Kupang, dan Pak Adi. Demikian Mbak, terima kasih.